Ini saya level 1 saja. Kalau level 5 baru. Kalau level 10 hati-hati yang sakit jantung ya. Ibu bapak, teman-teman dan adik-adik yang dikasih Yesus Kristus Tuhan. Banyak adik-adik saya loh. Usia saya sekarang 63. 63 sedang lucu-lucunya ya. 63 tahun kami telah menjalankan pernikahan 38 tahun. Pernikahan yang bukan gampang. Pernikahan yang mulai ada teriak-teriak kecil, gelombang kecil, badai besar, bahkan pernah buat tsunami. Siapa biasanya yang membuat masalah? Ibu-ibu. Karena yang ibunya tidak jawab, ya bapaknya yang jawab. Ini seperti kejadian bab 3. Jika ditanya oleh Tuhan, hah? Siapa yang menyuruh engkau makan buah kehidupan? Itu loh yang engkau tahu sebagai pendamping Tuhan. Teman-teman, tidak mudah bagi kami 38 tahun, tetapi Tuhan berkarya seperti tadi. Dalam setiap kejadian Tuhan berkarya. Amin. Ya. Kami diberikan karunia 3 orang anak, sudah dewasa dan sudah rolas semua. Puji Tuhan. Kami sudah mendapatkan 2 cucu. Maka saya dipanggil kumpung. Yang kampung ya, yang kampung, opa, ya, opa 3 tahun 8 bulan, yang kedua adalah 4 bulan. Sukacita setelah melewati 38 tahun perjuangan. Bagaimana mencari uang untuk membiayai anak sekolah, kemudian kuliah, kemudian dipecat sayanya, diberhentikan, dipensiunkan pada masa muda. Nah, tapi Tuhan selalu berkarya dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Izinkan saya memanggil teman-teman aja ya. Kalau panggil ibu bapak kayaknya tua banget. Teman-teman saya ya, di sini banyak adik-adik juga, panggil teman-teman semua. Semalam ketika menutup pintu dapur, mungkin karena faktor usia, yang kanan dengan yang kiri nggak cocok. Tangannya sudah mau ditarik, pintunya lebih cepat. Akibatnya begini, rasanya sakit banget, darahnya keluar menetes-netes, ya sakit sekali. Rasanya itu, kenapa kejadian ini berulang yang kedua? 8 tahun lalu di Bandung, sama juga. Di usia saya ke-55 waktu itu, sama juga. Kejepit sampai biru, sampai copot kukunya waktu itu. Rasanya sakit sekali. Gimana sakitnya kalau kejepit? Kenapa saya bisa bicara rasanya sakit banget? Mengapa? Karena saya mengalami. Nah, karena saya mengalami sendiri, maka saya berkata, sakitnya sampai di sini. Sakit sekali. Apalagi yang kedua, sakit sekali. Malam ini kita berbicara tentang bab 6, yaitu kesaksian iman. Kalau tadi saya berbicara tentang kesaksian akan satu peristiwa di mana saya merasakan sendiri, saya mengalami sendiri, sehingga saya berbicara seperti apa yang saya alami. Maka malam ini kita diajak untuk dalam bab 6, yaitu kesaksian iman. Kalau dari kesaksian kehidupan, kita mau berbicara tentang kesaksian iman.
Bagaimana nanti ketika engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan, pengennya dilihat di muka, supaya aku bisa ngomong. Lukas ya, sudah pernah merasakan kesaksian, merasakan kasih sukacita Tuhan? Pernah. Rasanya gimana? Bahagia banget. Kenapa bisa ngomong bahagia? Karena kayak merasakan Tuhan hadir gitu. Merasakan sendiri kan? Nah, maka malam ini kita mau, dan minggu depan ya, malam ini dan minggu depan kita mau berbicara tentang kesaksian iman. Bagaimana aku yang merasakan kasih cinta Tuhan, aku alami sendiri, otentik, original, maka aku bisa menyampaikannya kepada orang lain. Kalau tidak dirasakan sendiri, belum dialami sendiri, belum bisa menjadi satu kesaksian. Itu yang paling gampang. Gampang nggak Pak Punam ini? Gampang ya? Ya udah kita pulang lagi. Udah selesai. Intinya cuma itu kok. Intinya nggak susah ya. Intinya nggak bagaimana kita mengalami kasih setia Tuhan, walaupun kadang-kadang sakit luar biasa, walaupun dalam penderitaan, dalam duka cita, dalam sukacita, apapun yang kita alami, itu menjadikan kita berani berbicara. Ini loh kesaksianku, imanku akan apa yang aku telah alami. Nah, mari kita lihat pertemuan pertama. Kita bagi menjadi dua pertemuan, malam ini dan malam yang minggu depan. Oh ya, kenalkan. Nah, ini adalah proklamer. Nah, gitu dong. Yang satu lagi, udah kenal? Saya belum kenal. Siapa yang berdiri? Hah? Iman. Kayak berdiri lah ya. Kami bertiga ini diutus ke sini sedang mendalami bab 6. Semoga sekaligus bisa tahun depan juga diutus ke sini ya. Amin. Ya, semakin banyak yang diutus Tuhan, makin bersukacita. Maka pertemuan pertama kita ini dimulai dengan apa yang bab 5 terakhir kita diajak untuk merasakan bagaimana sukacita dari seorang wanita Samaria. Bagaimana sukacitanya? Penongnya mana? Nah, penongnya dipakai ya, supaya aku bisa sebut nama lu. Bro Samaria. Gimana seorang wanita Samaria sukacitanya? Oh, bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Terus? Yang menceritakan apa yang telah dialami oleh perempuan itu. Oh, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Iya. Kepada siapa? Teman-teman Samaria. Teman-teman Samarianya. Apa yang dia katakan? Karena Yesus tahu apa yang kita perbuat selama ini. Sedangkan dia belum bercerita dengan Yesus. Nah, ya. Teman-teman, bab 5 kita ditutup dengan bagaimana wanita Samaria ini yang ditemui oleh Yesus berbicara. Yesus berteman, bersahabat. Menurut teman-teman, Yesus tahu nggak dia akan ketemu dengan wanita Samaria itu? Tahu. Karena Yesus bisa lewat jalan yang lain. Tetapi kenapa Yesus sengaja lewat kota itu melalui satu daerah yang dinamakan dengan desanya Yesus tahu, makanya dia datang dan kemudian mulai berteman dan bersahabat, mulai ngobrol. Mengapa wanita ini mengambil airnya pada waktu siang bukan pagi? Bagaimana wanita ini bertanya, engkau kan punya pipa, tapi engkau mau memberikan air kepadaku yang kalau aku minum tidak haus lagi, membuat orang merasa penasaran. Kemudian lagi ketika wanita itu kembali ditegaskan oleh Yesus bahwa dia yang saat ini bersama dengan dia seorang pria itu
itu juga bukan. Maka wanita ini ketika Yesus mulai bercerita tentang apa yang dalam hidupnya, dia kemudian langsung meninggalkan tempayannya. Mau baca Injil Yohanes 4. Dia tinggalkan tempayan ke tempat dia harus ambil air minum. Karena begitu gembiranya, begitu sukacitanya, dia tinggalkan, kemudian dia langsung berlari. Pasti nggak pelan-pelan. Coba lihat. Ya. Nih, ya. Lihat. Bagaimana seorang yang begitu bergembira, bersukacita, sekaligus penasaran, dia kemudian berlari kepada orang-orang di kampungnya. Dia berkata ini, ya, ia mengatakan kepadaku segala yang telah perbuat. Mungkinkah dia itu Mesias yang disebut Kristus? Dia belum tahu bahwa itu adalah Yesus adalah Kristus, tapi dia sudah mulai merasakan adanya sukacita akan perjumpaan ini, sehingga dia enggak lagi diam, langsung dia cepat dia berbicara kepada orang-orang di kampungnya. Teman-teman, itu ada yang dinamakan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika seseorang berjumpa pribadi dengan Tuhan, apapun bentuknya, apalagi kemudian dia menimbulkan gembira sukacita, maka itu akan menceritakan pengalaman kasih tersebut sambil memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Saya ini pertobatan baru tahun 2002 di usia 40 tahun. Saya TK, SD, SMP, SMA, tamat Katolik. Kuliah, ambil mata kuliah fakultatif agama Katolik. Tapi saya mau dibaptis. Bagi saya dulu, agama itu setelah usia 60 aja lah, ya. Gak usah repot-repot. Sebelum 60 udah cari uang aja lah. Jangan pusing-pusing. Setuju? Gak ada yang setuju ya? Berarti saya kepalanya keras ya. Buat saya itu sebelum usia 60 gak mau lah. Maka tahun 2002 ketika saya usia 40, Tuhan mempertemukan saya dengan kasih sukacitanya melalui khusus evangelisasi pribadi. 2002 seorang ibu menelpon saya dan dia memperkenalkan saya, ayo ikut. Disitulah Tuhan mempertemukan saya dengan kasih sukacitanya. Dan ketika selesai ikut retret pemutusan, ini semua ikut nanti ya retret pemutusannya. Jangan sampai nggak selesai. Yang saya dengar tadi dari panitia awalnya 58 orang, sekarang 54. Ya kenapa? Lebih banyak dari Rasul Kristus yang 12 orang. Wah, 54. Coba pikir kalau 54 ini nanti lulus semua dan jadi panitia. Wah, panitia yang 54 bisa bawa peserta 108. Amin. Ini agak kuat ini. 108 mesti tahu lah sana ya. Sambil main tepokan tangkis di situ. Karena tadi saya melihat ke situ ya, ke aula. Teman-teman, di situ saya dipertemukan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Pada waktu retret pemutusan, ketika malam pencurahan Roh Kudus, pastor kemudian mendoakan saya pada saat itu. Saya didoakan begitu rasa haru, nangis yang luar biasa, menyadari betapa berdosanya hidup saya. Saya bersyukur luar biasa, menangis luar biasa, merasakan 40 tahun yang penuh dengan kekelaman, dosa, pelanggaran, kebencian, kekecewaan, sakit hati, luka-luka, tidak percaya kepada Tuhan karena begitu banyak jatuh bangun dalam kehidupan. Di situ saya merasakan kasih sukacita
Dan setelah itu, saya yang awalnya sebelum tahun 2002 itu cerewetnya, mulutnya ini kasar, keras, ngomongnya kotor. Kalau ngomong seperti orang Betawi, tahu lah ya. Saya kan orang Betawi, ngomongnya seperti apa. Maka setelah lulus camp, mulut yang cerewet ini menjadi lebih cerewet. Kalau sebelumnya cerewetnya gosip, kotor, setelah lulus camp bukan gosip tapi gospel. Nah, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Itu dari gosip menjadi gospel. Nah itu dia. Bagaimana seseorang yang dipertemukan dengan kasih Tuhan, perjumpaan pribadi ini menceritakan pengalaman kasih tersebut pada orang, maka mulut saya tidak pernah berhenti untuk berbicara tentang Yesus. Rumusannya Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, selalu Yesus. Bukan Coca-Cola ya, selalu bercerita tentang Yesus. Teman-teman, kita mau diajak untuk masuk ke dalam ini 5 langkah proses evangelisasi. Kita tahu dimulai dari pemuritan. Siswi ini ya mengajak untuk berteman ya, berteman. Malam ini kita kesaksian iman bab 6 dan nanti kemudian kisah Kristus, tawaran pertobatan bab 8, bergabung dalam komunitas bab 9. Setelah itu masuk menjadi orang yang dimuridkan, memuridkan kembali seperti cincin menikah. Bulan tidak pernah terputus. Inilah proses evangelisasi. Saya dan Anda, teman-teman semua yang dimuridkan saat ini, nanti akan juga memuridkan orang-orang lainnya. Amin. Amin ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam pengantar halaman 124-125. Slide ini menampung semua yang ada di buku. Jadi lihat aja, oh ada halamannya, cepet lihat ya, ada halamannya, tinggal dicoret aja di buku. Bagi anak-anak muda yang mau materinya, silakan minta sama panitianya, saya sudah berikan. Silakan, ada yang mau kopi, silakan ya. Dalam pengantar kita diajak untuk memahami bahwa kesaksian itu bisa diungkapkan secara lisan, seperti saya ini kan secara lisan ya. Bisa juga secara tertulis. Nah, kitab suci Katolik itu adalah ungkapan dari seluruh kesaksian iman, terutama dalam Perjanjian Baru, dituliskan sebagai kesaksian para murid Yesus. Makanya ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka menceritakan kesaksian mereka, bertemu berjumpa dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, bagaimana mereka melihat karya Yesus dan teladan Yesus Kristus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul, ditambahkan oleh saya di sini, coba buka Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Di situ dengan tugas mereka, kalau nggak bawa kitab suci, nggak kenapa, pakai handphone suci juga boleh. Oke. Ayo, lebih cepat mana, handphone suci atau kitab suci? Handphone suci, ayo baca bersama-sama. Kisah 5, Kisah Rasul 5 ayat 32. 3, 2, 1. Ayo, belum ketemu. Ayo baca seperti kereta bus kita barengan, ya. Sudah ketemu? Nah, mari 3, 2, 1. Tuh, bagaimana rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, mereka dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan mengajari itu, jangan bersaksi itu. Mereka berkata, kami adalah saksi dari segalanya itu, dan oleh kami beserta Roh Kudus mereka mengungkapkan apa yang dialami dengan Yesus. Kemudian Kisah Para Rasul bab 10 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama.
Tuh, mereka berkata, dan kami adalah saksi dari segala apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Dan bahkan mereka melihat bagaimana Yesus digantung dan disalib. Mereka melihat dengan matanya, merasakan, sehingga mereka berani bersaksi dan berkata, kami adalah saksi. Apa yang dialami, dilihat, didengar, diketahui dengan pasti tentang Yesus. Dan karena kesaksian itulah murni, bertahan lama. Kalau kesaksian yang dibuat-buat, bohong, itu akan lupa. Tapi kesaksian dialami itu tidak akan pernah terlupa. Seperti saya kejepit tangannya, jarinya, ini nggak akan terlupa. Oh, kejepitnya bagaimana? Waktu di Bandung kejepit juga sampai kukunya copot. Itu tidak akan pernah terlupakan sampai dengan bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Nah, mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi utuskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus Menjadi malu karena firman. Panjang banget firmannya. Isinya apa sih maknanya? Gurih. Apa sih maknanya? Yang dalam bahasa pendek aja. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, dan jangan takut jika kamu dihina, ditolak, karena jika hatimu murni, orang yang akan menghinakan Tuhan akan malu. Oke, lanjut coba. Markus, ya. Apa sih yang intinya? Berani bersaksi atas karya-karya Tuhan Yesus dan keteladanan yang dari saya itu ya. Ya, simple ya. Dua-duanya benar. Memang yang panjang ini firman Tuhan bermakna adalah bahwa kita diminta untuk berani bertanggung jawab ketika orang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kamu orang Katolik, tanggung jawabnya mana? Bagaimana engkau bisa menyampaikan aku orang Katolik? Apakah engkau berani untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada waktu engkau makan di ruangan publik? Apakah, amin? Apakah engkau berani berbicara kepada banyak orang ketika orang bertanya, pekerjaanmu cukup baik ya? Bagaimana? Oh ya, Yesus yang memberikan semuanya. Atau engkau yang berbicara, yang di atas yang memberikan. Sering ngomongin yang di atas, tokek kali, cicak kali. Yesus, apakah engkau berani menyampaikan pertanggungjawabanmu bahwa Yesus adalah Tuhan, sahabat, tadi teman, dan juga penolong kita. Yang kita diminta bertanggung jawab untuk konsekuen sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Sehingga ketika orang mulai bertanya dan kita bisa bertanggung jawab, mereka malu dengan apa yang sikap hidup dan teladan hidup kita. Maka kebenaran yang menyelamatkan itu selalu membawa pembaharuan dan pengharapan umat beriman. Bahkan dibutuhkan sampai zaman ini. Kita sekarang pada zaman peziarah pengharapan, ya, Judeju. Kita sekarang adalah orang-orang yang sedang berziarah, tapi kita tahu perziarahan kita itu penuh dengan pengharapan. Pengharapan dari Tuhan sendiri. Nah, maka kebenaran yang menyelamatkan itu dibutuhkan sampai kapanpun. Maka kita sebagai umat Kristiani
dipanggil dan dituntut untuk membagikan hidup berpengharapan oleh kesaksiannya. Sudahkah saya memiliki pengharapan dalam Kristus? Sudah? Iya. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan pernah bisa hidup sampai dengan hari ini. Ujian, cobaan, kegagalan boleh banyak, tapi ketika hari ini, detik ini, kita masih boleh duduk di sini, artinya kita masih punya pengharapan. Selama kegagalan, kesulitan, kita bilang Tuhan gak sanggup lagi. Tapi kalau engkau masih berani untuk bernafas, berani melangkahkan kaki, berarti kita masih punya pengharapan dalam Yesus. Maka tercerminkan dalam semangat yang bersukacita. Kalau bersemangat dan bersukacita, itu tanda kita masih punya harapan. Kalau kita nggak punya pengharapan, mukanya seperti lemas rumah ya. Gini aja ya. Dan bagaimana kita merasa yakin hidup berpengharapan itu? Apakah setelah kita menerima pengharapan itu, kita terpanggil untuk berbagi kepada orang lain? Teman-teman yang berpakaian hijau ini panitia kan? Daripada dulu situ. Ya, alumni. Mereka merasakan kasih sukacita Tuhan waktu mereka mengalaminya di dalam kursus evangelisasi pribadi. Mereka mempunyai pengharapan, semangat sukacita, dan diteruskan kepada kita saat ini. Maka salib adakah? Ada salib kah? Kalau sini salib. Maka setiap kali ada pengharapan dan sukacita, kita percaya, terima kasih. Dialah yang membawa pengharapan itu. Kalau Yesus tidak mati dalam istri keselamatan yang kita tidak akan punya pengharapan sampai saat ini. Maka pengharapan ini kita tularkan kepada siapapun. Engkau sedang sedih, bukan berarti engkau tularkan kesedihan. Engkau sedang sedih, engkau bisa berkata, walaupun aku sedih, aku punya pengharapan di dalam Yesus. Itulah yang engkau tularkan. Engkau sedang gagal dalam pekerjaan, engkau katakan kepada teman-teman, aku sedang gagal dalam pekerjaan, tapi aku punya pengharapan di dalam Yesus. Itu yang kau tularkan. Bukan kau tularkan yang sedihnya, tapi pengharapan yang ditawarkan. Oke Yesus, oke ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita ajak di halaman 126 sampai 128 tentang saksi, bersaksi, kesaksian hidup dan kesaksian iman. 126 sampai 128. Saksi itu adalah mengalami, mengetahui karena otentik dialaminya. Seperti tadi saya bersaksi, jarinya kejepit, itu saksi. Kesaksian adalah bertindak, menerangkan, menjelaskan, memberi pernyataan. Maka dipanggil tuh ya, kalau di dalam pengadilan. Mana saksi? Saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Nah, mereka membuat kesaksian. Oh, saya melihat dia nih sedang mengambil harta orang lain. Ada yang meringankan, enggak Pak, dia nggak ngambil, dia cuma pinjam. Dan yang meringankan, ada yang memberatkan, itu memberi kesaksian. Bersaksi adalah mempertanggungjawabkan. Sedangkan pada saat dalam iman Kristiani, maka bersaksi adalah mempertanggungjawabkan kebenaran iman akan Yesus Kristus kepada orang lain. Mempertanggungjawabkan itu bukan berarti kita ngajak berantem orang lain. Bukankah sekarang di podcast semuanya begitu banyak, yang satu bicara dari pola pandang sana, satu pola pandang sini. Akibatnya ribut, bentrok, saling gak percaya. Udahlah, Tuhanmu tidak perlu dibela.
Allah kita begitu besar, nggak perlu dibela. Kita membelanya dengan tingkah laku dan tindakan serta ucapan kita. Nggak perlu berantem lah di YouTube, di podcast, di Zoom, nggak perlu, nggak ada gunanya. Kita melihat angka 9, yang dari sini melihatnya angka 6. Di sini melihat angka 10, di sana melihat angka 01. Jadinya ribut, nggak kepuguan. Kepuguan bahasa Sunda itu. Nggak kepuguan, nggak usah. Allah Allah yang dahsyat, dia nggak perlu dibela. Bahkan ketika murid-muridnya pada malam sengsara, ketika muridnya berkata, apakah aku harus membawa pedang? Yesus berkata, udahlah, satu cukup. Apakah aku harus meminta malaikat-malaikat menurunkan api? Nggak usah. Yesus bilang, aku nggak perlu. Kita membela Tuhan kita, Allah kita, dengan tingkah laku dan semua kehidupan kita. Ya. Maka bersaksi itu suatu proses agar orang yang mendengarkan kesaksian, baik yang percaya atau kurang percaya atau tidak percaya, mereka kemudian mempertimbangkan langkah arah hidup iman mereka. Kami ini adalah buser. Ini buser Yesus. Kami pergi kemana-mana adalah untuk memperkenalkan Yesus Tuhan, memperkenalkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami buser bagi kemuliaan Tuhan. Maka setiap omongan kami selalu harus dipertanggungjawabkan, apalagi direkam. Kalau salah, tidak sesuai dengan katekismus gereja Katolik, tidak sesuai dengan iman Katolik, tidak sesuai dengan magisterium, ya, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan supaya kita mengajak orang yang belum percaya, tidak percaya atau sedang mengalami ketidakpercayaan. Mereka diajak, ayo, mari kembali kepada Tuhan dan mari kita perkenalkan Tuhan kepada engkau semua, ya. Teman-teman, dalam mempertanggungjawabkan iman Kristiani diwujud nyatakan dengan dua jenis kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian hidup, ya, yaitu dinamakan dengan indirect evangelization, yaitu kesaksian tidak langsung, kesaksian tanpa kata-kata. Melalui apa? Melalui tingkah laku dan tindakan kita sehari-hari. Kelihatan apakah orang itu pura-pura, apakah orang itu memang dalam kehidupannya adalah karakternya. Kita diajak untuk kesaksian hidup, bela rasa, peduli, membantu, menguatkan, menghibur yang terbeban. Ada sekali kita kan demikian, ya. Semakin sepeduli, semakin lebih berbagi. Kita Ardas Suara Agung Jakarta, ya, kita diajak untuk seperti itu, membuat kesaksian hidup, indirect evangelization. Ada di Evangelium Jadi, artikel atau nomor 41 dan 21. Nah, kita sudah belajar yang buku kuning, ya. Dan buku EN, Evangelium jauh di sana. Susah banget, ya. Nah, karena apa? Saya belajarnya 23 kali juga kok. Setelah ke-23 kali dengan 5 pengajar yang berbeda, baru mulai mengalami proses mengerti. Kalau baru belajar sekali nggak kenapa. Belajar lagi, mengerti lagi. Makanya tahun depan kan jadi panitia, ya. Belajar 2 kali. Tahun depannya lagi jadi proyektor, pendamping panitia, kan 3 kali. Tahun depannya jadi ikatan alumni, udah 4 kali. Nah, begitulah dibuat ikatan alumni angkatan yang pertama sampai dengan angkatan ke 12 ini. 12. Buatlah ikatan alumni angkatan pertama sampai ke 12. Saya mendampingi 1 sampai 7 di sana, di ruko, ya. Yang kalau lagi ngajar wangi bakso, ada yang lewat teng jual cireng.
masak. Saya alami 1 sampai dengan 7. Setelah itu saya tidak diutus ke sini. Mungkin dia lihat kesian kali ya, udah usia segini jauh-jauh malam-malam ya. Padahal dekat kok, dekat sekali dari Kelapa Gading. Saya dari Kelapa Gading nggak jauh dekat ya. Kesaksian yang berikutnya adalah kesaksian iman. Kesaksian dengan kata-kata direct evangelization, yaitu kesaksian secara langsung mengenai kewartaan kebenaran Injil. Kenapa? Di dalam ayat 41 kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Bagi gereja sarana utama bagi evangelisasi adalah kesaksian hidup Kristen yang otentik yang diberikan pada Tuhan melalui suatu persekutuan. Oleh karena itu, pertama-tama melalui 3 lagu dan hidupnya, gereja mewartakan Injil kepada dunia. Nah, itu kesaksian hidup adalah bagaimana otentik kita melakukan tindakan hidup sehari-hari. Karena seperti di dalam Injil, kita tidak cukup sebagai pendengar firman, tetapi harus sebagai pelaku firman. Maka dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, kesaksian ini itu adalah awal evangelisasi. Adalah bagaimana kita menjadikan evangelisasi sangat efektif. Maka janganlah malu ketika engkau bergaul dengan teman-teman yang bukan dalam seagama kita, seiman kita. Saya tidak pernah malu untuk membuka salam dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu malu. Karena itu adalah bagaimana kita memulai langkah awal evangelisasi. Sehingga teman-teman saudara kita muslim mendengar ucapan itu, mereka pasti menjawab. Karena itu adalah nilainya harus dijawab. Itu langkah awal evangelisasi. Teman-teman, itu tingkah laku kita mengawali evangelisasi. Tetapi kita baca 3, 2, 1. Tidak ada kemungkinan sejati dalam ajaran hidup berjanji-janji pada Allah dan Yesus yang Nazaret. Walaupun hidupmu baik, hebat, tidak menyakiti orang, tidak mau merugikan orang, enggak cukup. Kita diajak untuk berani mewartakan penginjilan sejati. Kita berani menyebutkan nama ajaran hidup Yesus, janji-janji Yesus, kerajaan Allah, misteri Yesus dari Nazaret diwartakan dengan kata-kata. Seperti kami dengan kata-kata. Kita juga berdoa Bapa kami itu dengan kata-kata. Itu adalah bagaimana kita berani mewartakan, tidak sekedar melalui tingkah laku, tetapi juga dengan kata-kata. Itu adalah yang dinamakan dengan direct evangelization. Karena kabar baik ini cepat atau lambat harus diwartakan melalui sabda kehidupan, itu firman Tuhan. Inilah pertanggungjawaban Anda semua yang menjadi pengalaman hidup kita sebagai orang Kristiani dan menjadi pedoman hidup kita sebagai orang Kristiani. Maka mari kita masuk ke halaman 128 sampai 131. Bagaimanakah seseorang disebut melakukan kesaksian iman dan bagaimanakah kriteria kesaksian iman itu sendiri? Ya. Nah, mari kita baca bersama-sama yang di bawah. Kesaksian iman. Kesaksian iman adalah pengalaman religius akan Tuhan yang kesaksian iman adalah pengalaman religius bahwa aku bisa mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup saya tidak mudah-mudah saja. Kami pada waktu masih muda sekali ditinggal oleh almarhum ayah kami. Ayah kami berusia 53 tahun
Dia meninggal tahun 1984 mendadak. Sangat mendadak, luar biasa. Di pagi hari jam 3:30 pagi dia kena anfal yang pertama, jantung. Dibawa ke RSCM, kemudian melewati anfal pertama. Gak lama kemudian, 1 jam kemudian 4:30 kena anfal yang kedua. 7 menit, tolong luar biasa. Itu tahun 1984. Dan ayah saya melewati krisis itu yang kedua. Tapi saat itu dia panggil saya, panggil mami saya, kemudian panggil kakak adik. Dia sudah mulai menangis di sini. Nangis. Dia panggil begini, kok, saya dipanggil kok, karena kan perempuan laki ya. Jaga mami, jaga kakak-kakak, jaga adik-adik. Dia sudah nangis. Mengapa dia menangis? Karena kami ber-9. Jadi kami ber-9 saudara. Kakak perempuan, kakak perempuan, kakak perempuan, kakak perempuan, saya laki, kakak adik perempuan, adik perempuan, adik laki, adik perempuan. Dan ini masih kecil, yang paling musuh baru 9 tahun saat. Dan saat itulah anfal ketiga dia kemudian berpulang. Sejak saat itu saya merasa benci luar biasa dengan Tuhan. Bagi saya, Tuhan yang disebut Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh dengan kuasa, itu hanyalah omong doang. Saya berbicara kepada Tuhan dengan sangat keras waktu itu. Kalau Tuhan itu penuh kuasa, kenapa harus pilih ayah saya yang meninggal muda, yang kami tidak ditinggalkan warisan harta? Kenapa gak pilih ayah orang lain yang kaya raya? Kalau dia meninggal, kan gak meninggalkan 9 orang anak loh. Dan sejak saat itu saya menjadi orang yang paling tidak suka kalau orang berbicara tentang Tuhan. Bagi saya itu adalah omong kosong luar biasa. 9 anak ditinggali, belum ada yang mentas sama sekali. Dan 9 tahun kemudian, selama 9 tahun ibu saya berjuang keras. Kami yang masih muda, yang belum lulus sekolah juga sambil kuliah, sambil kerja. Yang SMA, yang belum lulus sekolah SMA, sambil SMA juga sambil cari uang. Disitulah saya menjadi seorang yang pembenci akan orang-orang yang ngomong tentang Tuhan itu baik. Sampai akhirnya saya mengalami pengalaman religius pada saat kursus evangelisasi pribadi. Dibacainlah pada waktu malam curahan Roh Kudus bagaimana Tuhan yang kau katakan mengecewakan, tetapi lihatlah pada akhirnya 9 tahun kemudian, bukankah kalian semua 9 orang anak lantas lulus, tidak ada yang tidak selesai saja. Mami saya bekerja luar biasa keras, jualan, jadi calon mobil, calon mesin jahit, calon tanah, calon rumah, apapun dikerjakan dan kami bekerja keras. Disitulah Tuhan membukakan mata saya, dan pengalaman religius ini menjadikan saya menjadi orang yang dipertobatkan baru. 40 tahun baru menjadi orang yang bertobat, dan baru pertama kali masuk ke ruangan sakramen tobat di usia 40 tahun. Pengalaman religius. Dan ini saya mau bagikan kepada setiap orang, bahwa Tuhan itu Tuhan yang tahu masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa depan. Dan saya tidak selalu berbicara dengan lemah lembut kalau untuk berbicara tentang kesaksian iman. Saya akan bicara seperti ini, keras, karena saya berani bertanggung jawab. Tuhan itu luar biasa.
kondisi sakit, sedih, apapun, Tuhan itu luar biasa. Coba bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tangannya dong. Lagi. Tuhan luar biasa. Enggak. Satu lagi. Tuhan luar biasa. Nah, thank you Jesus ya. Nah, maka kriteria kesaksian masih 5 menit lagi, masih dapat. Kriteria kesaksian iman adalah bagaimana orang itu mengalami sendiri, ya, bukan katanya, tapi mengalami sendiri. Kemudian kesaksian iman mencerminkan belas kasih Tuhan yang seperti saya ngomong. Apapun kesedihan, kekecewaan, kegagalan saya, Tuhan itu ternyata baik dan Dia mengerti apapun kehidupan kita. Kasih Tuhan bukan kasihku, bukan kebaikan. Dalam iman Kristen yang benar, jangan dicampur-campur. Jangan pengajaran yang satu dalam pengajaran Katolik, yang lain pengajaran Kristen dicampur dengan pengajaran tradisi kebudayaan, itu jadi kacau balau ya. Bukti janji kebenaran firman Tuhan dan adanya proses Tuhan berkarya seperti proses metamorfosis, yaitu proses ulang kepompong kupu-kupu. Seperti aku nih yang 40 tahun penuh dengan kecewa, penuh dengan kegagalan, penuh dengan dosa, kesalahan. Ini adalah si ulat bulu yang menjijikkan. Ulat bulu nih, ulat bulu. Selama 40 tahun aku hidup dalam itu. Tuhan proses dalam kepompong sakit. Melalui kursus camp 6 bulan. Datang jam 6.30, pulang jam 9.30, dipilih menjadi ketua kelas, akhirnya harus datang setengah jam lebih awal, pulang setengah jam lebih akhir. Terpaksa banget. Diproses 6 bulan, sakit sekali, sampai akhirnya aku mengalami kasih Tuhan menjadi kupu-kupu yang indah. Amin. Tapi kupu-kupunya jangan panjang-panjang, karena kupu-kupu hidupnya itu sebentar. Kupu-kupu semakin indah, kupu-kupu gajah ya, hidupnya itu cuma 13 hari sampai 17 hari. Kata siapa? Kata Bang Google. Tapi kepompong lama. Maka kalau berbicara dalam nanti kesaksian iman, ceritakan bagaimana Tuhan memproses engkau. Dan apa yang kita bicara berpusat pada Yesus Kristus. Dan pada akhirnya apapun kesaksian iman itu berbuah transformasi atau perubahan. Yang dulunya cerewet menjadi tambah cerewet. Tapi cerewetnya beda ya.